liburan lebaran, KKN di Desa Penari sukses besar. Bahkan sequel Doctor Strange tak menjadi ancaman serius bagi film yang diangkat dari utas Twitter Simple Man. Utas Twitter yang menceritakan pengalaman nyata Simple Man begitu geger di tahun 2019 yang lalu. Pembacanya akan sangat paham mengapa atmosfer cerita Simple Man ini begitu mengerikan. Membaca kisah di utas itu akan membuat bergidik sekaligus bikin imajinasi melayang kemana-mana. Tapi memang benar kata orang, ekspektasi bisa membunuhmu. Ekspektasi tinggal ekspektasi. KKN di Desa Penari tak memuaskan saya selaku pembaca utas Magis Simple Man. Film garapan Awi Suryadi, direktur langganan MD ini sebenarnya ditulis tidak terlalu jelek oleh Gerald Mamahit dan juga Lele Laila. Tapi karena eksekusinya menjadi hambar dan tidak ngegigit. Eksekusi visualisasi cerita nyata dari utas Twitter itu terkesan kaku karena cuma seolah mengikuti cerita di platform berbagi kicauan 2019 tersebut. Kalau boleh jujur, seperti ada lubang di sana-sini karena adegannya hanya plek-tiplek mengikuti potongan-potongan utas Simple Man. Film ini sungguh patah-patah dan loncat-loncat jika Anda terbiasa menyaksikan cerita bagus nan utuh via visual. Efek itu terasa semakin parah jika Anda adalah pembaca ceritanya 3 tahun lalu. Jelas sangat berbeda bagaimana kita membayangkan hantu-hantu cantik sampai nenek-nenek creepy mulai bergantian muncul ketika membaca makin dalam dengan melihat visual di layar lebar. Dengan durasi terbatas, KKN di Desa Penari bikin saya bilang kurang menyeramkan. Bahkan kita sebagai penonton menjadi kurang peduli dengan tokoh-tokoh di sana. Karena mungkin kreator bingung bagaimana mendalami karakter masing-masing. Seharusnya kita bisa mencemaskan Nur yang diperankan oleh Tisa Biani secara lebih. Tapi rasa-rasanya kreator sibuk bagaimana membuat banyak penampakan sepanjang durasi film. Ketegangan yang terasa di awal-awal semakin kendur ke tengah. Dan sekali lagi, film ini terlalu terasa ramai penampakan ketimbang memuatkan cerita. Anda semua mungkin juga sudah tahu bagaimana kontribusi aktor untuk tokoh-tokohnya. Agar singkat, saya terhibur dengan celetukan segar Wahyu yang diperankan oleh komika Fajar Nugra. Meski kadang garing, Wahyu menjadi pembeda dari kumpulan karakter 6 mahasiswa yang kurang dalam tergali tersebut. Lalu, bagaimana soal hantu cantik Badara Wuhi yang dimainkan oleh Aulia Sara? Sekali lagi, jika penampakannya tidak terlalu seiring dengan kemunculan wujud-wujud lain, mungkin kemunculannya menjadi lebih keramat. Tapi ya sudahlah, kendor di plot dan eksekusi yang membingungkan memang membuyarkan semuanya. Di balik kekurangan yang saya jabarkan, nilai plus dari film ini adalah sinematografinya yang ciamik dari DOP Ipung Rahmat Syaiful memanjakan mata. Saya paham betul, Manoj Punjabi memang suka sekali beauty shot di semua filmnya. Mau horor, drama religi, ataupun genre yang lain, gambar bagus adalah syarat mutlak baginya. Dan pekerjaan Ipung diselesaikan dengan sangat baik. Visualnya kece, titik. Sementara kengerian yang sangat sempat saya rasakan cukup ciamik dibangun atmosfernya oleh Ricky Leonardi sebagai penanggung jawab scoring dan tata musik. Well, di luar raihan penontonnya yang wah sampai nyaris 4 juta belakangan ini, KKN di Desa Penari sepertinya lebih magis di utas Twitter saja. Dulu nenek moyang kami percaya dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan.